Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tugas yang kelima, memproduksi program televisi pendidikan sesuai naskah yang saya ajukan kemarin. Nama saya Faisal Romdoni dengan NIM 0434 68744. Terima kasih. Berikut video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang ada di rumah, sekarang kita jumpa lagi dengan saya Pak Luki. Sekarang kita ada tamu yang sangat istimewa ini. Ini bisa dikenalkan Pak, namanya siapa Pak? Ya, nama saya Pak Faisal Romdoni. Saya selaku guru ekstrakurikuler yang baru, guru ekstra konten kreator Pak Luki. Oh ya, ini menurut saya ini madrasah ini keren ya. Jadi ada ekstra yang beda dari yang lain. Ekstranya adalah ekstra kelas konten kreator. Jadi dimana di situ nanti ada beberapa anak yang mungkin mempunyai bakat, mempunyai keinginan untuk masuk di menjadi konten kreator. Bisa nanti di YouTube ya, jalannya di YouTube, di Instagram, TikTok dan sebagainya. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat dulu Pak. Ini ada sebuah TikTok, menurut saya itu TikTok yang sangat menarik. TikTok yang sangat menarik ini mereka ini mengiklankan sebuah produk tapi dikemas dengan komedi. Wah, kok bisa itu? Iya, itu menurut saya itu menarik. Mari kita lihat di channel yang berikut ini. Nah, sudah Pak ya, nanti bisa dilihat di rumah. Oke, siap. Oke, jadi itu ada ceritanya tuh, ada dua orang yang lagi mengiklankan sebuah barang tapi alurnya dibuat komedi. Nanti endingnya dia pasti promosi barang. Itu menurut saya berbeda dari TikTok yang ada untuk memasarkan produk. Baiklah, yang pertama saya mau tanya dulu Pak, kalau di madrasah ya, kita bicara madrasah. Madrasah ini isinya pasti anak-anak yang masih belajar. Dan mungkin hobinya anak-anak madrasah ini berbeda dengan hobinya anak-anak yang sekolah umum kayaknya seperti itu. Bisa saya tahu Pak, Pak Faisal, bisa saya tahu kira-kira hobi atau gemara anak-anak madrasah di madrasah ini seperti apa kebanyakan? Kalau kemarin saya pernah melihat anak-anak itu rata-rata mereka itu suka mendengarkan musik barat-barat Pak. Oh. Jadi setelah mendengarkan musik itu mereka menggunakan lagu itu untuk membuat suatu video untuk kemarin sih waktu saya lihat itu mereka itu hanya menikmati saja. Oh. Jadi dia di area wifi dia hanya scroll dan sebagainya, dia itu hanya sebagai penikmat video saja. Nah, itu kan sayang Pak gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu bisa mengarahkan mereka agar mereka bisa membuat sesuatu yang positif Pak. Kayak tadi Pak Luki menyebutkan banyak sekarang media sosial bisa dibuat untuk apa? Promosi ya? Iya bisa, ya. Sangat efektif untuk promosi Pak, Iya. dari media sosial itu. Jadi sekarang itu zamannya wis itu Pak, semuanya itu sudah berbasis medsos semuanya Pak. Ya, medsos semuanya, medsos yang menguasai Indonesia sekarang ini. Jadi oke. Jadi hobi atau kemarin siswa di sini di madrasah ini itu kebanyakan dengerin musik, tahu scroll TikTok gitu ya Pak ya. Jadi gabutnya tuh scroll TikTok, lihat musik-musik, scroll lagi. Iya. Saya waktunya terbuang dengan tidak produktif. Dia hanya menikmati saja. Baiklah. Jadi sampean adakan kelas konten kreator ini untuk menumbuhkan daya kreativitas, menumbuhkan daya produksi biar mereka bisa sedikit mengetahui, sedikit bisa mengekspresikan, tidak hanya menikmati gitu Pak ya. Ya benar Pak, itu Pak. Nah, jadi alangkah baiknya Anda ini bisa memberikan tutorial ya bagaimana cara memproduksi sebuah video yang pertama untuk anak madrasah ini, karena masih madrasah Pak ya, yang tidak ribet ya, yang pertama ini tidak ribet, sehingga video yang digunakan atau video yang dihasilkan itu menjadi video yang baik. Bagaimana pengambilan gambarnya, bagaimana soundnya, bagaimana musiknya, terus bagaimana proses editingnya, pakai aplikasi apa, seperti itu. Silakan Pak. Ya, oke. Jadi yang kedua, kita bisa membuat suatu konten bisa menggunakan satu
kamera HP. Oh, Iya. jadi cuma HP aja bisa. Iya, bisa. Nggak perlu lagi pakai kamera yang besar-besar itu, nggak perlu lagi. Kita bisa menggunakan HP kentang pun bisa. Kalau yang penting ada kameranya Pak Luki. Oh, ya ya. Jadi yang penting bisa merekam segala aktivitas kita Pak Luki. Oh, ya ya ya. Jadi lihat tuh pakai HP yang yang kentang yang dapat hadiah Agustusan pun bisa asal ada kameranya Ada gitu Pak kameranya. ya. Soalnya modal utama memang itu kamera untuk meliput video, meliput aktivitas kita Pak Luki. Oh ya, jadi semuanya tuh bisa dilakukan dengan hanya satu HP. Satu HP yang penting ada kameranya, baterainya cukup dan lain sebagainya. Kemudian ini, dulu waktu saya pernah lihat di sebuah tayangan tuh, dulu tuh kalau orang mau bikin konten, sebuah konten itu pasti lebih menarik pakai musik. Iya. Dan itu ribet, cari di download dulu mana musik yang nggak kena copyright dan sebagainya. Kalau yang secara sederhana ini yang gampang gimana Pak Faisal? Iya. Jadi media sosial yang paling fenomenal untuk saat ini itu media sosial TikTok Pak Luki. Jadi TikTok itu ya. Suatu platform media sosial yang menyediakan cuplikan video include musiknya Pak Luki. Gitu. Jadi kita cukup kita hanya perlu untuk merekam saja, kemudian musiknya kita ikutkan musik yang sedang viral. Nah, itu bisa untuk apa ya? Menaikkan viewer tahu apa lah. Nah itu bisa untuk mendampingi aktivitas kita Pak Luki gitu. Ya. Jadi sudah mulai gampang Pak Faisal ya. Jadi nggak ada banned di sana. Iya ada. Jadi kita itu, memang udah disiapkan oleh TikToknya ya. Di TikTok itu Pak Luki sekarang itu banyak sekali endorse suatu produk-produk yang masuk ke dalam TikTok dan mereka berani mengendorse kita kalau kita bisa mempromosikan iklan mereka Pak Luki. Gitu, Ya, jadi yang seperti yang saya bilang tadi ya Bapak, ada syutingan-syutingan yang memang untuk produk ini, promosi produk ya kan. Jadi memang media sosial kalau digunakan secara bijaksana akan menghasilkan cuan ya Pak Faisal. Cuan tuh penting guys di rumah ya. Kita juga bisa viral, juga bisa menghasilkan uang juga gitu Pak Luki. Jadi memang kalau penggunaan TikTok itu biasanya usia berapa ya? Kalau boleh tahu Pak Faisal? Di Indonesia itu sekarang balita sudah menggunakan semuanya Pak Luki. Oh jadi mulai balita sampai tua tuh TikTokan semua ya? Nah itu orang tua itu sekarang itu golek gampang kita Pak Luki. Simpelnya gampangnya saja. Jadi mereka tidak mau ribet. Kebanyakan sekarang Pak Luki balita itu dikasih HP sudah. Iya kalau orang tuanya lagi mau beraktivitas misalnya. Orang tuanya lagi mau masak katanya ribut itu udah dikasih HP itu aja ya. Nah, itu kan dia lihat TikTok, scroll TikTok. Nah itu lagi yang saya khawatirkan, takutnya kalau kita tidak bisa menggunakan bijak menggunakan TikTok dengan baik, takutnya nanti anak-anak adik kita bisa melihat video-video itu yang tidak benar-benar. Nah, alangkah banyak kalau kita bersama-sama buat konten yang bagus biar nanti di Indonesia ini konten itunya itu bagus semuanya Pak Luki, yang produktif, yang positif dan sebagainya. Kalau di YouTube kan ada YouTube Kids. YouTube Kids itu untuk anak-anak yang usia kids masih anak-anak remaja ke bawah. Kalau remaja ke atas nggak bisa. Kalau di TikTok ada nggak kayak gitu? Misalnya TikTok Kids. Jadi kontennya itu hanya TikTok Kids seputar anak nggak ada ya? Kayaknya masih belum ada ya. Anda pencipta TikTok entah siapa namanya, tolong ya dipikirkan filternya. Jadi biar anak-anak yang main TikTok juga orang tuanya nggak was-was. Ya kan biasanya kan kita kan kalau ada anak-anak lihat itu baca kita ngintip-ngintip ya dilihat apa sih seperti itu. Jadi nanti konten dewasa itu. Konten dewasa itu bahaya. Jadi untuk Anda pencipta TikTok ya, ini saran dari kami. Buatlah filter yang keren. Jadi yang 18 plus itu nggak bisa diakses. Yang 18 min boleh lah seperti itu. Kemudian nah ini untuk pertanyaan terakhir Pak Faisal, ini berhubungan dengan kelas Anda ya kan, Anda bikin kelas konten kreator ekstrakurikuler di MTS Mukti ini, itu saya acung itu jempol ya, keren. Jarang sih sekolah yang bikin kelas konten kreator. Dan di sini saya mau tanya bagaimana cara Anda untuk yang pertama menarik murid-murid itu agar maulah jadi ekstranya. Saya terus terang saya ini di ekstra band ini juga kadang jenuh. Yang pertama jenuh hari ini dan makin lama makin merotoli seperti itu. Jadi bagaimana cara Anda untuk
Yang pertama mengajak murid biar bisa ikut kelas Anda, kelas konten kreator. Yang kedua, gimana treatmentnya agar anak-anak itu nggak merotoli seperti itu Pak Faisal. Monggo Pak Faisal. Oke, jadi rencana saya, program saya akan memberikan angket dulu, saya sebar ke seluruh siswa-siswi di MTS Maris Sumuti. Nanti setelah angket itu saya sebar, nanti akan tahu kan siapa saja yang biasanya lihat TikTok, lihat YouTube, lihat Instagram. Nah, setelah itu nanti akan bagi saya kumpulkan, nanti saya akan berikan mereka tugas untuk memulai dari hobinya mereka dahulu. Iya. Jadi kalau memang udah hobi, memang akan bertahan lama Pak ya, namanya hobi ya kan. Dan nanti akan saya arahkan bagaimana cara membuat video itu yang bagus seperti apa. Itu nanti akan kita akan ngobrol lagi di pertemuan yang kedua. Oke. Ya. Untuk pertama ini saya sebar angket dulu, nanti setelah itu setelah terjaring kita akan berikan pelatihan gitu ya. Pelatihan santai di taman kita nanti, taman itu nanti akan kita arahkan dengan yang baik seperti itu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Faisal atas kedatangannya. Teman-teman yang di rumah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Faisal, guru ekstra kelas konten kreator di MTS Maris Sumuti part 1. Nanti part 2-nya tunggu lagi setelah yang berikut ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.